kita hijrah, insya Allah ya biasanya yang sudah ada memang ada yang mengganggu atau yang memusuhi. Tapi ingat, yang menolong pasti ada. Allah langsung tidak akan diam, pasti menolong kita. Adapun lewatnya, kenyataannya, Muslim di sekitar kita semua siap membantu. Saya tetap menetapi memerlukan dan mempersungguh di luar Islam jamaah, dan jangan sampai masuk lagi di Islam jamaah. Itu yang pesan pertama, tetap menetapi memerlukan dan mempersungguh untuk tetap di luar Islam jamaah. Yang Muslim yang lain jangan sekali masuk ke Islam jamaah, walaupun mereka kelihatannya baik. Mereka hanya mencari mangsa, budi luhur, fatonah, fitona, itu mereka hanya takiyah, mereka itu hanya mencari mangsa. Karena orang awam ngerti nih, Kak Pak D kok jenengan kok api, ngajine api, semangat tuh, akhirnya ditarik, ya udah ngaji ke tempat saya saja. Akhul jamaah itu tidak ada dalilnya. Oh sama al jamaah atau akhul jamaah tidak ada. Adanya al muslim akhul muslim, itu jelas sekali ya. Sehingga kita melanjutkan yang pertama, melanjutkan persaudaraan. Yang kedua, saling memperkuat agar kuat di dalam hijrah bahwa kita tidak sendiri. Dan kami kemarin juga kami tekankan, kita hijrah, insya Allah ya biasanya yang sudah ada memang ada yang mengganggu atau yang memusuhi. Tapi ingat, yang menolong pasti ada. Allah langsung tidak akan diam, pasti menolong kita. Adapun lewatnya, kenyataannya, Muslim di sekitar kita semua siap membantu kita. Terbuka, alhamdulillah kemarin kita bagaimana semangat hijrah, semangat gitu. Tapi sebentar Ustaz, ini mungkin ada sebagian kawan yang agak apa ya istilahnya, ketika kita kumpul atau sekedar reuni ngobrol-ngobrol dengan teman-teman mantan ini, ada kekhawatiran ini nanti bisa jadi hizbi baru enggak? Iya. Hizbi baru lagi apa enggak ini? Gimana nih? Coba mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Jadi begini ya, kayak saya mengamati komen-komen di teman di grup juga kadang. Ustaz juga aktif di media sosial. Iyalah. Jadi saya satu begini, orang yang berkomen seperti itu bisa jadi memang belum tahu maksud hizbiyah itu apa. Kan hizbiyah itu ada hizbi syaiton, ada hizbullah. Hizbullah itu pasukan Allah. Wa may yatawallallaha wa rasulahu wal mu'minin fa inna hizballahi humul ghalibun, surat Al-Maidah. Tapi bukan hizbullahan loh ya. Bukan sebuah kelompok yang menamakan diri sebagai, kita perkumpulan yang saling ta'awun dalam iya, ibadah betul, kepada ya. Allah gitu ya. Ya. Dalam hijrah kepada yang lebih baik seperti itu ya. Iya, jadi kita kan tetap bagaimanapun manusia itu butuh bersama-sama, komunitas Seperti bersama-sama. di kampung ada RT, ada RW. Iya. Kebetulan saya juga jadi wakilnya Hansip, jadi aku tahu gitu ya. Wakil Hansip kan ikut ngurusi rakyat. Betul. Lah kemudian RT RW apa disebut hizib gitu atau disebut hizbiyah itu? Kan enggak juga. Iya. Namanya untuk penataan. Untuk penataan. Iya. Apa istilahnya, komunitas untuk saling ta'awun. Betul. Tadi yang pertama mungkin ada yang belum paham betul yang hizbiyah yang dilarang, yang tercela itu bagaimana. Yang kedua, ini ya mungkin karena ada rasa khawatir, trauma saja, karena pernah terjebak dalam hizbiyah. Trauma gitu ya. Trauma. Iya. Gitu ya. Kalau yang mantan mungkin ada trauma jadi hizbiyah lagi. Kalau yang bukan mantan Islam jamaah, barangkali melihat orang kalau selalu berkelompok nanti akhirnya hizbi lagi, itu juga bisa jadi. Ya, di grup-grup WA itu sebenarnya juga hizbi ya. Ya nyatanya punya kelompok. Hizbi Ya. hizbi apa? Nah, tinggal arah pengelompokan kita mau kemana. Kalau sama-sama menuju tauhid untuk izatul muslimin tidak masalah. Itulah. Sekarang kalau kami menanggapi sendiri nanti terjadi hizbi apa enggak, kami kan sadar kekeliruan kami saat di Islam jamaah itu apa. Karena hizbiyah, yaitu sampai ke takfiri serampakan, itu yang paling parah. Makanya insya Allah ya kita akan terus minta bimbingan para ulama, para ustadz, membaca buku dan lainnya agar tidak masuk ke hizbi syaiton lagi. Hizbi varian baru tadi. Ya, jangan sampai keluar dari hizbiyah yang varian baru malah bikin tambah varian lagi. Malah pusing nanti pemerintah. Ya. Variannya terlalu banyak kan. Ya betul. Nah, dan kita paham, kekeliruan kami saat itu
Hizbiyahnya berasal dari takfiri. Itu yang mendasar. Insya Allah kalau sudah lepas dari takfiri serampangan, kita nggak hizbiyah lagi. Namun kalau ada yang urung karuan ya boleh saja lah, semua berasumsi, siapa saja boleh. Berasumsi, menganalisa semuanya boleh-boleh saja. Ya Begitu. mungkin dipersingkat Ustaz, ini apa sponsornya sudah nggak mau bayarin lagi nih kalau lama-lama nanti kita Betul. akan dapat pesan-pesannya. Nanti pesan kesannya bagaimana untuk pesannya untuk Jokam, Oh betul. pesan untuk Jokam dan pesan yang Bunglon, pesan untuk teman-teman hijrah itu coba mungkin bisa dipersingkat. Ya, untuk pesan seperti yang kami pesankan di tempat kami kemarin. Yang pertama, supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh di luar Islam jamaah, dan jangan sampai masuk lagi di Islam jamaah. Itu yang pesan pertama, tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh untuk tetap di luar Islam jamaah. Itu berarti untuk yang teman-teman hijrah ya. Betul itu. Yang muslim yang lain jangan sekali masuk ke Islam jamaah walaupun mereka kelihatannya baik. Mereka hanya mencari mangsa. Budi luhur, fatonah, bitonah, itu mereka hanya Takiyah ya. takiyah. Mereka itu hanya mencari mangsa. Karena orang awam ngertine, Kak Pak D kok jenengan kok api, ngajine api, semangat tuh. Akhirnya ditarik, ya udah ngaji ke tempat saya saja. Melu ngaji aku gitu. Nanti kalau sudah masuk didoktrin, bahaya sekali. Itu yang untuk yang masyarakat umum juga. Kemudian untuk para bunglon Mas. Ya para bunglon ya mohon yang pertama terus akses ilmu lewat YouTube, lewat teman. Ilmu di luar Jokam Mas. Iya maksudnya gitu. Kira-kira nek sambung. Akses ilmu lewat YouTube, mendatangi kajian atau di khususnya saya pribadi, saya menjaga amanah para bunglon. Sering bunglon itu chatan dengan saya, pokok Mas jangan disebar, insya Allah saya amanat. Makanya bunglon di tempat kami banyak, tapi sulit dideteksi. Yang tahu hanya saya. Bahkan teman sendiri yang pokoknya sudah hijrah. Mas bunglonnya sapa wae? Maaf, ini khusus. Bahkan mungkin podo-podo bunglon gak arti. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, bisa Jadi, jadi. untuk teman-teman yang masih di Jokam, saudara-saudara kita yang masih merlok-merlokin tepi. Iya. Ini pesannya apa Ustaz? Pesannya begini ya saudaraku semua, keluarga dan teman-teman, kita pahamlah bahwa sejak kecil dinasihatkan supaya netapi Quran dan hadis. Coba itu dilaksanakan betul. Tapi kan Jokam sudah netepi Quran hadis. Banyak yang tidak. Banyak yang tidak. Contohnya Ustaz. Ya, perintah perceraian. Ngajinya beda sudah harus cerai. Iya betul. Harus diputus familinya. Nah, masalah persenan kan Jokam sudah punya undang-undang pokok nggak ada dalilnya, itu bid'ah. Tapi kenapa persenan nggak dianggap bid'ah? Itu kan udah ijtihad Ustaz. Nah, terus bedanya apa dengan orang luar yang tidak ada ijtihad tapi juga melakukan? Kan banyak juga di luar Jokam, di luar Islam jamaah yang tidak ada dalilnya tapi diamalkan. Lah kalau mereka juga menganggap itu ijtihad, terus Jokam mau jawab apa? Terus menangan dewi. Nah ijtihad itu kono salah, nek nggonku bener gitu terusan. Kan Lah, yang sudah ijtihad kan Bapak Imam. ya itu tadi kan ngeyeliah tadi malian. Aku udah tinggal ngeyel. Sampean masih terpengaruh bahas Jokam jadi ikut bodoh kan? Bahas Jokam, bahas Islam jamaah jadi ikut bodoh itu. Rasa suwe-suwe bahas Jokam guys. Iya, tapi memang ngawuriyah, ngeyeliah itu sulit sekali itu. Gitu. Jadi untuk paling enggak cobalah diteliti lagi, difahami lagi, agak kritis, termasuk ada istilah gak usah pinter-pinter, yang penting paham. Ini kan sebenarnya pembodohan sekali. Otak Anda dijajah itu. Otak dijajah tidak terasa coba. Katanya punya program ngaji, tapi gak oleh pinter. Ini gimana? Rancu ya? Nah, ya rancu kan. Ngaji tapi gak oleh pinter. Iya. Maksudnya gimana? Penting manut gitu maksudnya. Itu kan hanya untuk pembungkusan saja biar terkesan kita didekatkan dengan ilmu. Sebenarnya dalam pengajian dijauhkan dari ilmu. Coba ngaji 1,5 jam. Isinya doktrin. 30 menit pembukaan. Nanti penutupan doktrin lagi 15 menit. Ngajinya makna hanya seberapa jam, itu pun hanya makna kola ngendika sapa Allah. Udah. Mangkul tapi itu. Ya, mangkul tapi ngawur. Masya Allah. Mangkul itu harus dipertanggungjawabkan, ada sampai Nabi sandarannya. Tapi kalau berhenti pokok Mbah Nur Hasan dulu itu bukan mangkul. Apa Nur Hasan nggak punya guru? Sejak lahir langsung pinter. Itu saja sebenarnya
hilang ya. Itu saja isnadnya hilang. Masih Ya. jadi misteri sampai sekarang. Ya ini untuk isnad ini sebenarnya juga kemarin saya diminta di suatu kecamatan Setarun Majid, saya cerita, semua tertawa. Tertawa. Ya. Tertawanya ya Benar-benar guyune jagat. ya betul. Masya Allah. Masa ada seorang ulama cerita begini menguasai 49 hadis, bacaan terbaik dan lain sebagainya. Terus lalu cerita punya isnad tapi tertinggal di becak hilang, itu guyu. Bisa nekake angin saka Kidul ke Nah itu juga termasuk kita ceritakan. mendatangkan sanad yang hilang. Tidak bisa. Masya Allah. Harusnya kan ditemukan, katanya sakti. Berarti isnadnya lebih Iya. luar biasa. Ya, berarti, Masya Allah. Itulah. Jadi khurofatnya, takhoyulnya memang luar biasa. Kan terus kalau kita kita cerna tahun itu becak ada berapa? Terus kecepatan larinya becak itu sak piro? Mungkin itu becaknya online, Ustaz. Nah, becak online jadi nggak ketemu ya. Jadi nggak ketemu kan, harus ngaksesnya lewat aplikasi iya. becak online. Kalau disingkatkan Berarti online itu sejak jadi beol gitu ya. beol ya. Becak online. Berarti becak online versi Islam Jamaah sebelum tahun 41 sudah ada. Sudah ada. Mungkin seperti itu. Ya kita mungkin Iya. suruh kusnudon saja. Ya, memang Islam Jamaah itu semuanya luar biasa. Sampai cerita-cerita itu ya luar biasa semua. Ya mungkin seperti itu, Ustaz. Iya, siap. Thayyib. Ya. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, kita baru saja mendengarkan cerita yang luar biasa, kejadian-kejadian yang sungguh luar biasa di Islam Jamaah yang begitu ajaib, yang mungkin ini bisa dimasukkan ke rekor muri atau mungkin menjadi salah satu ikon di Indonesia, menjadi sebuah keajaiban yang nomor berapa? 8 atau berapa? Keajaiban dunia. Keajaiban nomor nomor 1 berarti, nomor 1. Kan banyak hal-hal yang ajaib yang kalau kita ungkap sebenarnya akan menjadi sebuah, Walaupun datangnya belakang, bisa di nomor 1. Masya Allah. Memang ajaib sekali. Jamaah muslimin rahimakumullah, insyaallah demikian dari saya berbincang santai dengan salah satu ustadz yang dari mantan Islam Jamaah yang dulunya mempunyai istilahnya dapuan kalau bahasanya ya. Kalau itu istilahnya dapuan atau jabatan yang cukup lumayan di Islam Jamaah. Sebenarnya sampai ini sedikit lagi nunggu karirnya meningkat, itu jadi mungkin imam daerah atau loro pos yang mbok golek Mas sampean kok ya metu saka jamaah gitu. Masya Allah, nggak mau dibohongi lagi. Dan sampean itu sebenarnya ya sakit hati kan, sakit hatinya pengen jadi imam, mau sakit hati karena ditipu gitu. Kalau ditipu berpuluh-puluh tahun ya. Sebenarnya tidak ada sakit hati, cuman kasihan, Masya Allah. Ya insya Allah demikian jamaah muslimin. Khususnya bagi Jokam, monggo kita berpikir cerdas dengan melihat banyak kejadian di lingkungan kita, di media-media sosial yang sudah diekspos oleh teman-teman, sudah dipaparkan oleh teman-teman yang sudah hijrah, untuk dilihat, membuka mata hatinya, membuka pikirannya, membuka wawasannya, dan jangan mau dikurung, dikekang, dibodohi lagi oleh orang-orang yang sebenarnya yang membodohi itu tidak lebih pintar daripada kita. Salah demikian dari saya, cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.